yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan. Digambarkan Tuhan itu setelah kebangkitannya, setelah mendampingi 40 hari para rasul, para muridnya, lalu mengajak mereka itu keluar kota dari Yerusalem di wilayah sekitar dekat Betania. Digambarkan di situ kemudian Yesus terangkat naik. Digambarkan macam-macam terangkat naik ke surga ini. Saya itu waktu kecil itu punya tafsir yang salah dengan doa Bapa Kami. Kalau doa Bapa Kami itu dipenggal-penggal begitu saya. Jadi mengatakan mesti senang di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi kalau di atas bumi itu menggambarkannya itu langit. Dan melihat langit itu seperti di dalam surga. Padahal kan tidak begitu, itu kan penggalan dari satu kalimat, terjadilah kehendakmu di atas bumi seperti, atau di permukaan bumi ini, di bumi ini seperti di dalam surga. Tapi waktu kecil saya melihat ya itu, di atas bumi ya langit itu seperti di dalam surga. Memang gambaran tentang kenaikan atau gambaran tentang yang atas, tentang yang tinggi itu selalu saja gambaran yang digambarkan melebihi dari apa yang bumi. Maka digambarkan juga bagaimana langit itu menjadi sumber segala sesuatu. Allah itu sejak awal, misalnya dalam gambaran perjanjian lama, Nabi Nuh, ya, peristiwa tentang air bah, Allah membuka tingkap-tingkap langit supaya air turun. Ini hari Minggu pagi ini, hari Kamis pagi ini kita juga begitu. Diberi hujan itu digambarkan air itu ada di atas. Lalu digambarkan juga bahwa apa yang di langit itu memang gambaran tempat tinggal para dewa-dewi itu dalam mitologi Yunani kuno. Dalam kepercayaan Cina kuno juga demikian, tempatnya tinggal Tien dan dewa-dewa itu di langit. Dan kita menggambarkan juga bahwa gambaran kemuliaan Allah itu ya Allah akan turun, akan datang kembali. Seperti dia yang sungguh naik, dia akan turun kembali, digambarkan begitu. Dari langit gitu. Tapi apakah betul memang dalam realitasnya seperti ini gitu. Gambarannya langit itu di mana? Kalau Anda dan saya lihat secara ilmu pengetahuan sekarang itu langit itu ya ada di mana-mana. Ya, kalau keluar dari melihat keluar ini ya langit itu ya tempat kita berpijak, kita melihat ke atas ya langit. Tapi di bawah kita itu ya langit, digambarkan bumi karena bulat. Jadi digambarkan ada di mana sebenarnya surga, ada di mana tempat Yesus itu terangkat ke surga, ada di mana kita bisa merayakan bagaimana melihat surga itu, apakah betul di atas langit seperti faktual seperti itu? Enggak, Bapak saudara-saudara yang terkasih. Ini penggambarannya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari bumi ini, dari kehidupan yang ada di bumi ini. Ada sesuatu yang lebih luhur, lebih mulia. Dan Yesus mau menunjukkan ada tahapannya untuk mencapai ke situ. Ada gambaran bagaimana Yesus yang terangkat naik ke surga, digambarkan di situ bahwa inilah satu gambaran suksesi, gambaran tentang bagaimana Allah ingin menyelamatkan manusia dengan pemahaman-pemahaman dan tahapan yang sungguh benar dan dewasa gitu. Sehingga memang kita bisa melihat bahwa dia yang berasal dari Allah akan kembali kepada Allah, dan disitulah lalu kemudian kita merayakan pengalaman iman, peristiwa iman Yesus yang terangkat ke surga. Karena kebangkitannya sudah 40 hari yang lalu, digambarkan begitu, bahwa dia memang sungguh memang penguasa surga yang mau menunjukkan, mendidik para rasulnya termasuk kita, itu gambaran tentang bagaimana kita juga akan terangkat ke surga seperti Tuhan Yesus. Dan itu yang digambarkan dalam bacaan yang kedua, bagaimana kekuatan itu bukan berasal dari kita, tapi kekuatan itu sesuai dengan daya kekuatan Allah yang bekerja dalam Kristus, digambarkan kuasa yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati dan menundukkan dia di sebelah kanan Allah dalam surga. Itu mau menggambarkan betul bahwa itu semua berasal dari Allah, dan gambaran tentang kemuliaan yang apa yang ditunjukkan pada Kristus ini, yang dari Kristus ini kepada kita itu mau menunjukkan Anda dan saya juga akan mengalami seperti itu. Gambaran yang
bersatu dengan Allah Bapa, dan itu sungguh-sungguh menjadi perayaan dalam kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Tuhan kita ini. Bagaimana kita pun memiliki tujuan yang sungguh luhur mulia, bukan hidup hanya di bumi ini, bukan hanya berkutat gentayangan setelah mati di bumi ini gitu. Meskipun sama-sama bentuknya roh ya, tapi kita tidak terikat dengan bumi ini. Anda dan saya itu terangkat, akan lebih tinggi hidup kita, hidup yang lebih mulia ya. Bukan hidup jadi manusia mulek neng bumi, menderita di bumi ya, permasalahan ada di bumi kita ini dan sebagainya. Tapi juga nanti kalau sudah mati juga begitu, gentayangan mulek neng bumi meneh, umek ambek sing urip, gak karu-karuan di bumi terus itu. Dengan menggambarkan Yesus yang terangkat ke surga, kita pun memiliki ya, cahaya kehidupan ilahi yang sungguh-sungguh membuat kita juga mulia. Digambarkan Anda dan saya juga akan memiliki kehidupan bukan hanya sekedar di bumi ini, bukan hanya sekedar penderitaan di bumi ini, bukan hanya sekedar sesuatu yang berat di bumi ini gitu. Tetapi kehidupan yang lebih mulia dan lebih luhur, dan itu yang kemudian dirindukan oleh Tuhan, yaitu bagaimana keselamatan anak-anaknya itu kembali kepadanya ya, tidak terikat di bumi ini, tapi sungguh bersatu di surga. Ini yang digambarkan begitu. Segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikan Allah kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dan itulah kita, jemaatnya. Maka Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, gambaran tahapan ini menunjukkan juga bagaimana kita itu didewasakan untuk sampai terangkat, untuk sampai sungguh-sungguh juga memperoleh kemuliaan Allah ini, untuk memperoleh kehidupan surgawi ini ya. Kita tidak akan hanya seperti bayi yang disusui terus-menerus ya. Lihat itu di dalam istilah budaya kita itu ada namanya disapih ya. Anak kecil itu tidak hanya disusui mamanya terus, ada titik di mana tidak boleh menyusui lagi. Kamu harus makan sesuatu yang lebih, minum sesuatu yang lebih. Nangis memang, sesuatu itu berat memang. Tapi tahapan ini mendewasakan gitu. Ada saatnya kalau anak-anak TK PAUD dulu ya, kalau ke sekolah diantar mamanya bolak-balik ndelok mamane tok ae, tola-tolen di mama, kalau ndak ada nangis. Tapi saatnya mulai terangkat ya, Pak, mulai dewasa ya, anak-anak berangkat sendiri mah, ndak perlu ditemani mamanya lagi. Mulai ada saatnya juga mulai anak-anak yang sudah dewasa mulai meninggalkan orang tuanya, bekerja di tempat yang lain, di tempat jauh. Lebih dewasa lagi, lebih dewasa lagi. Demikian juga dalam tahapan iman Anda dan saya itu. Dengan merayakan hari raya kenaikan Tuhan itu, Anda dan saya diajak untuk lebih dewasa lagi, melihat terarah hidupmu mau di mana sebenarnya. Hidupmu mau terarah kemana sebenarnya. Tantangan kita dalam zaman milenial ini, dalam merayakan hari raya kenaikan Tuhan, kita bisa merefleksikan. Iblis itu menginginkan dunia ini sekarang seperti surga. Makanya nggak perlu kamu mikir kenaikan, kamu nggak perlu mikir ke surga lagi. Saya buat surga dunia yang indah. Saya buat sabu-sabu, saya buat narkoba, saya buat sesuatu yang nyaman dan happy. Di mana-mana kamu bisa wisata, di mana-mana kamu bisa healing, di mana-mana kamu bisa happy. Nggak perlu ke surga, cukup di dunia ini aja. Itu yang iblis buat kita. Sehingga percuma kalau kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan, Anda tidak punya disposisi yang jelas. Saya memang mau hidup di surga, saya mau meninggalkan bumi ini, saya mau meninggalkan apa yang memang ditinggalkan oleh Yesus. Dan itulah yang menjadi panggilan hidup kita, tujuan hidup kita. Kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan, itu kita didewasakan untuk sungguh, Tuhan saya juga akan ke sana. Bersama Engkau, bersatu dengan Engkau.
Dan itulah yang menjadi tujuan akhir kita. Dan itulah yang menjadi membuat Anda dan saya itu sungguh-sungguh menghayati hidup yang berbeda. Makanya digambarkan para rasul kemudian dipersiapkan oleh Tuhan Yesus untuk siap menerima Sang Penolong, Sang Pembantu, yaitu menerima Roh Kudus di Pentakosta itu. Bapak, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita sungguh menyadari betul siapa jati diri kita yang sungguh-sungguh telah ditunjukkan jejaknya oleh Tuhan Yesus sendiri. Saya menyapa Anda yang mungkin terlalu naif memikirkan surga. Saya menyapa Anda yang mungkin Romo kok ngomongnya keduren. Kalau enggak ngomong keduren ya kon bosok neng donya iki. Saya mengajak Anda untuk yakin dan optimis melihat hidup kita ini sungguh-sungguh bagian dari Allah dan harus kita perjuangkan sebagai saksi-saksinya di dunia ini. Saya menyapa Anda untuk sungguh-sungguh terbuka atas rahmat Allah yang mengutus Anda, menyertai Anda, mengajak Anda untuk tidak terikat selamanya dengan bumi ini. Berkat Tuhan menyertai kita semua.